duduk di kursi agar kita benar-benar membuat satu konstruksi lingkaran. Silakan saf di depan tolong diisi. Hujan yang begini besar merupakan sebuah rahmat, artinya hujan pun ikut bersama kita berdoa. Rekan-rekan sekalian, kalau kita menyebut sebuah kalau kita tidak membicarakan perkembangan atau sejarah perkembangan sastra Indonesia, sangatlah tidak mungkin menyebut sejumlah nama, dan diantaranya yang sangat penting adalah Sitor Situmorang. Sitor, seperti juga Khalil Anwar, seperti juga Arsul Sani, Pramudia Anantatur, adalah bagaimanapun adalah leluhur kreatif atau leluhur estetika dalam sastra Indonesia. Beliaulah yang telah membuka jalan bagi penerus estetika dalam sastra Indonesia dan kebudayaan. Nah, dia adalah monumen yang masih hidup, yang sampai sekarang, bahkan di saat-saat usia sejanya masih menulis. Dia masih tetap konsisten berdiskusi, masih tetap konsisten berpikir. Namun, seperti pertemuan saya dan seperti kita tahu semua dari tulisan Abu Salman, kondisi Sitor sampai pada usia 90 tahun sekarang sudah mengalami apa yang disebut dengan Alzheimer, penyakit di mana seluruh memori itu mulai hilang, dan ini berpengaruh kepada fisik dia. Dia berada di Belanda, dan alangkah tidak pantasnya kemudian bila kabar tentang kondisi Sitor Situmorang ini tidak kita disertai dengan doa. Acara ini kita sepakati merupakan sebuah doa, merupakan sebuah lingkaran doa untuk Sitor Situmorang, sekaligus juga merupakan penghormatan atas apa yang dia lakukan terhadap sejarah perkembangan sastra Indonesia. Siapapun saya kira generasinya, saya maupun generasi yang terkini dalam kesastraan Indonesia, tetap tidak akan bisa menolak bahwa ia berhutang budi kepada seorang Sitor Situmorang. Rekan-rekan sekalian, doa ini adalah penghormatan kepada jejak-jejak yang sudah ditulis oleh Sitor Situmorang. Acara ini dikonsep dan dihormat sebagai sebuah doa, dan yang lebih penting lagi adalah teman-teman yang terlibat hari ini adalah keterlibatan dirinya demi Sitor Situmorang, demi karya-karya Sitor Situmorang, bukan demi dirinya. Kata Mas Hanafi dalam pertemuan kami, bukan puisi Sitor, bukan dia yang memilih puisi-puisi Sitor Situmorang yang akan dibacakan, tapi puisi Sitor Situmorang lah yang memilih penyairnya. Jadi nanti pembacaan puisi, pembacaan karya dari karya-karya Sitor Situmorang itu tidak akan melibatkan nama penyairnya, nama pembacanya, tapi akan lebih menekankan kepada judul karya yang akan dibawanya. Jadi yang hadir adalah karya Sitor Situmorang, bukan sosok penyair yang membacakannya. Doa yang terbaik yang akan diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Sitor Situmorang. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan mulai acara ini dengan penampilan Ine, Arini, dan Siska.
kurang. Tapi sampai menjelang ulang tahun saya yang 90, tanggal 2 Oktober 2014, kita masih bersyukur. Kenapa dia masih bersyukur? Saya kira ini yang perlu saya jelaskan. Itu kira bahwa Tantra itu tidak hidup di luar hampa. Tantra itu hidup di dalam iklim kebudayaan, di dalam iklim kesastraan. Tantrawan itu suka terang dan olah, dan bukan olah iklim kebudayaan, iklim tantra. Tantra adalah bentuk yang menunjuk kepada apa yang diserang oleh kita serang dan kita orang itu. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kita beruntung dalam secara keuangan ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Waktu beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama Mas Hanafi, terus kemudian dia menceritakan tentang rencana hari ini. Jujur saya tidak punya apa-apa, terus juga tentang Barbara juga memberitahu saya tentang itu. Nah, untuk kesempatan ini, hari ini, saat ini, mohon saya wakili Bapak dan juga abang-abang saya, kakak saya, ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, para penyair, para teaterawan, dan semua pendukung acara ini dan juga yang hadir hari ini, terutama atas empatinya, atas keikhlasannya untuk mendoakan ayah kami. Mudah-mudahan dan saya yakin doa itu semua akan didengar, dan kami juga sebaliknya mendoakan agar saudara-saudara sekalian juga diberi limpahan, diberi kesehatan dan diberi rahmat yang sebesar-besarnya. Memang dari cerita sedikit di koran Tempo dulu oleh Mas Rizal dalam waktu lalu, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya sekitar berapa tahun terakhir, kurang lebih 4-5 tahun terakhir, Bapak datang ke Indonesia sekitar tahun 2006 sampai 2008 atau 2000 lah itu. Dia selalu tinggal di rumah 3 bulan, 2 bulan itu, sampai biasanya diselingi oleh tinggal di rumah sahabatnya di Bumi Asih, tepatnya Dolor Sasinaga, dan juga karena di Cemara, tepatnya di Putih. Dan namun sekitar tahun 2010 terakhir rencana pulang ke Jakarta, ke Indonesia, beberapa kali gagal, batal, sampai akhirnya sampai hari ini belum kembali lagi. Dan memang mengenai kondisi sudah mulai berubah sekitar 2 tahun yang lalu, dan gejala ini juga sudah mulai keluar. Tapi sebenarnya kalau Bapak sendiri menganggap itu biasa, suatu hal karena apa yang sangat alami, spiritual, dan dia juga masih tetap beraktivitas walaupun jauh menurun, mengikuti beberapa kegiatan seni yang ada di sana, menghadiri karena masih tetap membacakan karyanya. Tapi memang beberapa bulan ini semakin menurun kondisinya, bahkan seperti yang ditulis itu memang berat badan itu juga menurun. Tapi jujur kalau secara fisik saya sih memang tidak biasa lah sebagai orang tua yang memang sudah tua di tubuhnya. Jadi tapi biar bagaimanapun berkat doa kita semua, mudah-mudahan beliau akan tetap sehat. Tapi mungkin sedikit informasi juga, saya sebenarnya mungkin sedikit koreksi juga di koran itu, saya anak terkecil, bukan anak besar. Jadi dari ibu kami utama, ibu Burdutom,
kami berenam kakak beradik. Terus kemudian dari Minang Barbara ada adik kami Leo yang sekarang tinggal di sana dengan bapak, tiga dengan bapak. Dan sebenarnya ada satu lagi yang kami sama adik gitu, karena selama ini orang yang cukup intens mengurus bapak, terutama dengan karyanya, yaitu Pak JJ Rizal. Yang sebenarnya beliau juga ingin sekali datang hari ini, cuma karena beliau ada acara dulu di Jakarta dan dia akan usahakan di sini, mudah-mudahan bisa hadir. Dan dari sisi penyiaran mungkin beliau bisa lebih banyak bercerita. Itu saja. Sekali lagi saya teman keluarga dan juga anak bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang hadir semua di sini, penyelenggara acara dan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang. Akhir 2 Oktober 1924 di area Pohon, Kamar Miri, Pantai Utara. Tapi itu sudah datang dalam menurut, dan dia tidak hanya bergerak di Sumatera, juga di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Seorang politikus Jawa dari Malaysia, Haji Muhammad Saleh, mengatakan bahwa Tito adalah orang yang selalu bergerak, bertindak, yang ada dalam perkara. Ini yang membuat Tito selalu menemukan dan selalu hilang. Motif keandalan muncul di banyak karya Tito semua, baik dalam buku-bukunya, kerja-kerjanya, gambar-gambarnya, dan buku-bukunya. Yang pertama muncul mengenai keandalan ini muncul di Najak Keandalan yang dimuat di majalah Juri tahun 1953. Saja itu suasana yang penuh sederhana, tetapi tetap bertahan memperlihatkan konflik antara anak dan orang tua, antara modernitas tradisi, antara agama dan agama lokal. Saya kira lebih terang kalau bisa mendengarkan dan atau menonton bagaimana si anak hilang ini silakan. Bapak duduk satu rumah. Siapa yang akan menang? Anak tunda, laki-laki, layak, sangat. Anak itu duduk bercerita, ayahnya terbangun, nasi dimasak, seluruh desa bertanya-tanya. Sudah berisi? Sudah kan?
Si anak hilang ditebar. Tak seorang menanya lagi. Kapan kalimat itu apa saja telah terjadi. Seluruh desa bertanya-tanya. Sudah berapa? Sudah beranak. Sudah beranak. Sudah beranak. Jangan bilang berdiam saja. Dia akan bertanya. Selesai makan ketika tinggal. Ibu menghampiri ini siapa? Anak manja. Ibu bertanya. Ingin tahu ini. Anak yang mengenang rupa. Ingin rupa usul kota. Ibu diam dan ibu berkata. Tiada sisa. Hanya malam tiba. Ibu tertidur. Bapak lama sudah bertemu. Pantai pasir berdesir. Gelombang tahu si anak tiada. Sitar Situmorang. Salah satu penyakit dalam pulau yang kita pulau di selatan ada. Pada pekerjaan ini tidak akan jauh Tuhan dan kita semua orang tidak keluar dari masalahnya. Padahal kalau itu terjadi akan mempengaruhi ada dunia budaya kita. Banyak yang mengatakan yang ditulis setelah stop keluar dari penjara dan memberikan kembali kepadanya Indonesia dan kebebasan dan kerajaan. Kita sengaja semua bilangan Allah. Enggak, suara ini gaduh. Alienated in the influx of foreign habits, I now learn to know you better, and even more myself, as well as the others, since deserted by the gods, you faded away from memory and cosmic indifference. Terasing dalam simbahan adat asing, aku kini belajar mengenalmu lebih baik, dan bahkan lebih lagi, diriku sendiri, serta juga yang lain, karena setelah ditinggalkan dewa, kau menghilang dari ingatan dalam ketidakacuhan semesta. Setelah keluar dari penjara pada bulan September 1976, Sitor Situmorang berkunjung ke Bali sebagai, katanya, mandi rohani setelah bertahun-tahun dibui. Dalam perjalanannya kembali ke Jakarta, ia merasa dalam trance, sehingga dalam waktu 2 hari ia terus menulis dan menghasilkan 5 buah sajak, yang kemudian pada bulan April 1977 dimuat dalam majalah Indonesia terbitan Universitas Cornell. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari, dan perjalanan itu memakan waktu 52 tahun. Di tahun 1976 itu, Sitor sudah 2 tahun lebih tua daripada pernyataan bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa persatuan satu pula. Dalam hal ini, Sitor tidak berpura-pura sama. 4 sajak itu, The Image, The Island, The Rise of Bali Aga, My Friends on Legian Beach, dan The Beach, ditulis seluruhnya dalam bahasa Inggris
Setelah 1 dekade dalam pengasingan yang menulis dalam bahasa asing, dalam perjalanan yang jelas sekarang tidak pernah berakhir. Ia mengaku bahwa larik-larik yang keluar dari dirinya tersebut mengejawantah dalam bahasa Inggris karena di Bali, ia katanya menemukan persaudaraan dengan para kelana di antara turis asing muda yang kere. Dengan mereka, ia bergaul akrab dan berbincang dalam bahasa Inggris. Bali baginya asing. Penuh orang asing, tempat bergaulnya juga bahasa asing dan bukan saja bahasa Inggris. Ada bahasa lain. Bahasa yang dihadirkan Bali merupakan sebuah pustaka tanpa aksara. Kerajaan Pulau Para Hewan, pasang surut Katulistiwa mengisi tulang pelaut purba dalam benteng karang sebuah kapal karam. Keberadaannya di Bali membawanya dari pengasingan paksa atas nama ketertiban ke sungai pengasingan diri di Babylon. Yang dialaminya di Bali menyingkap pengalaman eksistensial manusia yang hidup dalam kekinian, sekaligus mendapat cuplikan dari harapan akan keabadian, seperti yang diisyaratkan penyair C.S. Eliot, penyair Inggris Amerika peraih hadiah Nobel tahun 1948, ketika membayangkan betapa Arjuna yang terpesona memandang Krishna yang menghuni tubuh manusia yang terikat pada gravitasi bumi, tapi sekaligus juga sosok ilahi tak terhingga yang kehadirannya membentang ke seluruh cakrawala keabadian. Bali pada tahun 1976 menjadi lokus yang menunjukkan bahwa what might have been and what has been point to one end, which is always present. Selalu hadir, selalu kini, tetapi menampung banjir dari perut bumi, sekaligus menyambut badai usia bumi yang menelan garis nasib pada tangan. Laut juga mengantar biduk yang ditumpanginya Sitor menuju nirwana, meskipun senantiasa terancam ditelan lahar waktu. Yang dikatakan Humi Baba dapat menjadi orkes pengiring bagi manusia seperti Sitor Sumorang yang merayakan keterasingan. Dalam sajak-sajak berbahasa Inggris yang lahir selepas Bali ini, Sitor mendeklarasikan kekerabatannya dengan yang asing dan mengakui keterasingannya dengan tanah airnya. I am the hippies, the Afro wig at home while homeless. Baba menegaskan bahwa kesusastraan dan kesenian membuka ruang baru dalam kehidupan manusia yang jenuh dengan makna dan jargon, dari beban sejarah dan himpitan geopolitik sedemikian sehingga ada peluang menghuni lahan yang senantiasa kini dan di sini. Kata Baba, kekinian yang hadir dalam proses estetis bukan merupakan jelangan tersedental, melainkan sebuah momen transit, sebuah bentuk temporalitas yang terbuka bagi disjungsi dan diskontinuitas, dan memandang proses historis terlibat sebagai kesenian dalam negosiasi memberi kerangka dan memberi nama bagi realitas sosial, bukan sebagai sesuatu yang terkandung di dalam atau di luar realitas, melainkan tempat menarik atau menoreh garis kebermaknaan di antara keduanya. Dalam ranah ambang antar puisi dan hidup-pikuk mencari nafkah dan berkekuasaan, ada keterasingan yang memungkinkan manusia memejamkan mata sejenak untuk sekedar ada dan menikmati keberadaannya itu. Kata Baba, dalam kegalauan the unholy, keterasingan, ada dunia lain yang mengejawantah. Dunia ini bukan terkait dengan pengasingan yang dipaksakan dalam akomodasi sosial atau migrasi historis atau relokasi kultural. The unholy katanya merupakan kejutan akan pengenalan kembali dunia luas di kampung halaman di dunia luas. Sajak Sitor tentang Bali itu dengan demikian mencerminkan yang dikatakan Baba sebagai masalah kebudayaan yang senantiasa dalam ranah the beyond, yang melampaui dan sudah lampau tetapi masih ada, yang bukan sebuah cakrawala baru, bukan pula upaya meninggalkan masa lalu, melainkan tindakan yang membuka diri kita dalam sebuah momen singgah, tempat, ruang, dan waktu berpapasan, sehingga menghasilkan bentuk perbedaan dan identitas kompleks, lampau dan kini, di dalam dan di luar, inklusi dan eksklusi, karena dalam the beyond ada disorientasi, sebuah gangguan atas arah, sehingga memicu gerakan eksploratif dan resah. Sepenuhnya sadar, Sitor memperagamkan perkataan C.S. Eliot yang juga sepanjang penyairannya berkelana dari pedalaman pedesaan di Amerika ke Inggris yang dikiranya kampung halaman. Time past and time future allow but little consciousness. Bagi seorang penyair, seorang pemikir, seorang manusia seperti Sitor
Sitor Semarang. Pengasingan bisa menjadi berkah. Kesusastraan dan kesenian menjadi jendela yang memungkinkan manusia libur sementara dari kewajiban berpijak pada sejarah dan geografi. Dalam sebuah sajak kita dapat hidup tanpa waktu, selalu dalam kini, selalu di sini, karena sebagaimana yang dinyatakan Sitor dalam sebuah artikel dalam Mimbar Indonesia tahun 1960, kesenian sebagai kreatif prinsip, sebagai penjelmaan kebebasan asasi, tidaklah ditentukan oleh peraturan. Estetika, jika sebagai peraturan, adalah alat penindas kreatif prinsip, alat dari bagari. Seperti penyair lain yang menggunakan kebebasan, Walt Whitman, Allen Ginsberg, dan lain-lain hippies yang menjadi saudaranya, Sitor menghindar dan membuat pernyataan yang mewajibkan makna. Alih-alih yang meramaikan sajak-sajak yang ditulisnya dalam perjalanan kembali ke waktu dan kesadaran itu, dengan frasa bersinominal yang menyajikan kenyataan entah apa adanya, tanpa penilaian, ece homo, dengan segala kerentanan sekaligus keagungannya. Kelima sajak yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut menjalankan pula anjuran dramawan Prancis Santiago pada tahun 1938 yang khawatir akan berubahnya kehidupan yang berakar pada kesenjangan antara benda dan kata, antara benda dan gagasan dan tanda-tanda yang menjadi representasinya. Kita, atau kehilangan diri kita dalam pemikiran kita dan tentang bentuk kehidupan sebagaimana kita hayalkan, bukan yang digerakkan oleh dayanya. Sehingga lahirlah gagasan kita yang membantu tentang kebudayaan, tanpa bayangan, tanpa tempat. Kemanapun ia memandang, jiwa kita senantiasa berhadapan dengan kehampaan, betapapun ruang itu penuh. Seperti Sitor atau dari ke Bali. Di sana ia melihat pertanda bahwa kehidupan masih tumbuh liar dalam diri yang disebutnya sebagai teater murni. Tempat kehidupan masih merangkul keajaiban yang ditempa batu api yang turun dari langit. Sepertinya pada tahun 1976 pun Sitor sudah tahu bahwa sia-sia berupaya mempertahankan kenangan, menjaga ingatan dalam menghadapi prospek hidup dalam pengalaman steril. Pada Bali ia melambaikan tangan seraya bersenandung, cherishing the memory that keeps me sane amidst the splendor of my future in Megalopolis. I sing. Out of the cage of matter, gulping the image you left in my void, I sing. Bangunan-bangunan dingin yang ditegakkan atas nama peradaban, pembangunan, dan kemajuan menjadi kerangkeng bagi jiwa-jiwa yang hampa. Citra dan kesan yang tertoreh dalam benaknya mengisi kekosongan itu dan menjadi bahan bakar baginya untuk melanjutkan hidup. Bali baginya merupakan cat, bagaikan petarung di arena Roma yang membentuk raut wajahnya dengan dorongan kekuatan badani penuh warna seperti darah dalam adu jago. Kesenian yang dialaminya di Bali menggugah rasa sakit yang terpendam oleh kenyataan sosial yang ilusif. Distorsi dan eksagerasi seni pada citra kenyataanlah yang memaksanya menyadari bahwa das unheimlich, the uncanny, yang ada tetapi tampak tidak pada tempatnya itu membuatnya dapat melihat. Sitor merasa ia telah mengecewakan impiannya dan karena itu ia pun telah mengecewakan dunia katanya. Bukan karena banyaknya perjuangan yang gagal, melainkan justru walaupun sudah begitu banyak kemenangan dalam adu bertahan, tetap saja kemenangan menempatkan kita pada keajegan yang menyebabkan kita gagal melihat dan melampaui udara yang kita hirup menuju keindahan liar habis rohani yang menghuni belantara kehidupan. Bersama Sitor, kita wajib pula menyadari betapa kita merasa aman dan nyaman dalam penjara masyarakat yang makmur karena menjual bumi demi uang. Kita, menurut Sitor, tenggelam dalam kolam kawah purba dan memimpin pembunuhan atas kasih yang masih tersisa sambil mabuk dalam es krim di jalan hiruk-pikuk dengan jual beli. Sitor mungkin harus berkunjung kembali ke Bali dan melihat bahwa Bali pun telah menjadi the steely megalopolis yang dikeluhkannya itu. Sebagaimana bagi Sitor, Bali telah bagaikan pelukis yang melawan kemapanan yang menebas mata hingga ke jantung malamnya ahli sufi yang mencari rahasia Bali. Sitor dapat menjadi kue modi bagi jiwa yang menyimpan keresahan, yang tidak dapat lagi menahan hasrat membersihkan kata, menyapu kuas, memberatkan pena, mengempas tubuh pada lantai marmer yang keropos dan rapuh ini. Pada gilirannya, kita semua dapat mengambil peran sebagai humanite modi bagi sesama. Sebagai penyair, Sitor tidak berpretensi bahwa ia memegang rahasia kebenaran. Suara yang menapak, lekukan huruf dan senjang antar laritnya sedemikian luas sehingga dapat menampung kegelisahan kita semua. Kembali saya ingatkan oleh Umi Baba bahwa
agar tampak sebagai kenyataan material atau empiris, proses historis atau sosial harus melalui sebuah alienasi estetis atau privatisasi keterlihatannya di ruang publik. Wacana sosial dengan demikian menemukan wahana representasinya dalam semacam ketidaksadaran yang mengabulkan kehadiran makna, menggelapkan peristiwa publik dengan keremangan yang unholy. Ada sebuah inkomunikabilitas yang membentuk momen publik, kesamaran psikis yang membentuk ingatan publik. Dengan demikian, keterasingan Sitor dulu adalah keterasingan kita di sini sekarang. Lepasnya berbagai kenangan Sitor dari benaknya yang tumbuh itu adalah lupanya kita dalam jiwa kita yang rapuh. Jadi, apa artinya penyakit Alzheimer bagi seorang penyair? Apa artinya penyair terkena penyakit Alzheimer bagi bangsa dan sesetaraan yang usianya sebanding dengan umur sang penyair? Saya ingin sampaikan kepadanya yang telah hidup melampaui hidup saya. Shall I, old man, take pity as time passes through the pores of your mind, leaving nothing but the present always? Shall I, frail father, weep and pray as gravity releases its grasp on your gaunt figure resting on the precipice of breath always? I know you, but from the sparse words laid on silent pages. But in between the curves of P's and Q's, among the crevices of punctuation and vague voice, a vague voice speaks to me as if from a mirror. I too, a strange comrade, am lost in the forest of pixels and skyscrapers, unhomed in this fertile mud. It is fertile mud that shapes my image. Babel too echoes in me, murmuring and crying me out. Shall I, dear traveler, then fail myself? Yang memberikan ilham lebih banyak daripada ilham yang diterimanya. Sitor teks verbal. Secara mengejutkan, kawan ini kemudian mengungkapkannya dalam bentuk saja. Saya tidak ingat persis apa judulnya. Cuma yang terpenting dari judul itu ada dua kata, yaitu bau bensin. Saya minta bantuan kepada Teh Mona. Tolong ini di penonton suruh mencium bau apa ini? Bayangkan kejadiannya 90 tahun yang lalu atau 80 tahun yang lalu. Kampung puisi ini saya terilhami ketika kami ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya selalu menjadi pembantu, memposisikan diri saya menjadi pembantu saat Mas Billy menerima tamu-tamunya. Orang lain, murid-muridnya tidak ada yang memahami itu, tapi justru saya siap menjadi pembantu yang melayani tamu, ngasih kopi, teh, kalau habis saya ambilkan lagi. Termasuk salah satunya Sitor Istimora.
Karena disitulah saya akan mendengar dialog-dialog orang-orang besar. Gusmus, Pak Jarnika, Rendra pernah berdialog semalam suntuk, dan saya jadi pembantu dan pendengar setia dalam dialog-dialog mereka. Ini adalah botol vodka yang saya isi setengah liter bensin. Bau bensin itu Sitor suka sekali. Dalam sebuah obrolan di sudut waktu rumah burung merak, Sitor kurus berkaos oblong putih, celana komprang hitam, kira-kira 50 kg. Sebab aku 52 kg saat itu. Kulit wajahnya tua memang, tapi suaranya adalah guntur. Matanya adalah petir. Dia bercerita ke seluruh peruangan dan tembok batu dapur itu. Waktu kecil 21 kg, ayahku menyekolahkanku di madrasah bergereja. Padahal beliau adalah pemeluk teguh sajen-sajen leluhur. Bukalah buku-buku dalam gereja, maka terbukalah dunia di jendelamu, Sitor. Tengoklah cakrawala yang melengkung itu. Biarlah ayah di kampung menemani leluhur, memuja sajen-sajen pohon dan batu. Pedalaman jauh dari pantai, kampung Batakku punya bengkel. Aku sering mengunjunginya sepulang sekolah. Kupandangi truk pengangkut hasil keringat kampungku itu. Naiklah ke punggungku, kau akan mengembara melihat dunia, kata truk itu, dan tercium bau bensin. Ini setiap aku mencium bau bensin, ini setiap aku mencium bau bensin, ini setiap aku mencium bau bensin, aku ingat kampung halaman. Dulu, setiap mencium bau bensin, aku ingin mengembara melihat dunia. Aku ingin mengembara melihat dunia. Setiap mencium bau bensin, aku ingin mengembara melihat dunia. Setiap mencium bau bensin, aku ingin mengembara melihat dunia. Sekarang Sitor 37 kg dalam pengembaraan 90 tahun. Kini Alzheimer dibantu tongkat dan kursi roda. Aku ingin mengiring botol vodka berisi setengah liter bensin sebagai doa surga.
drama itu lebih ada di dalam, dan itu karena masalahnya lebih kompleks. Meskipun demikian, kita akan tetap merasakan ketegangan dari matinya juara judi. Kembali juara pulang dari Sitor Situmorang, matinya juara. Coba semuanya dong, jangan sebagian. Matinya juara. Kurang kompak, sekali lagi. Matinya juara. Matinya juara judi. Allah berlaku agaknya hukum leluhur, tapi janganlah beri nama nanti pahlawanku mati apa di akhir kisah. Dengarlah orang tua-tua, ku sampaikan semuanya pada pembaca. Di seluruh negeri ia terkenal, juara judi tak ada bandingnya, selalu menang dan dimenangkan. Segala ucapannya tak ada yang berani, tiada yang mau membantah, terlebih ketika minum arak di kedai-kedai. Selain juara judi, ia pemburu pula. Halo, bukan harimau, babi atau rusaklah mangsanya. Ulung dalam nari membuat ukiran indah sekali, serta memetik kecapi, dan bila marah berbahaya serapahnya. Tapi dari segala korban, istrinya yang paling menderita. Dua anaknya, satu putra, satunya putri. Tapi tak satu jadi kesukaannya. Kata orang, manakah pula anak lahir bapaknya di tempat judi. Tibalah saat putranya akan dikawinkan, halnya dirundingkan. Si putra, aku masih terlalu muda. Si bapak, kawinlah sesukamu, asal jangan
perempuan buta. Si ibu anak, kawinlah nak. Baik ada temanku, sedang adik perempuannya tak sepatah pun berkata. Hatinya terbelah antara ibunya yang penyabar dan si bapak yang kejam. Namun dicintai sepenuhnya hati. Si putra akhirnya kawin dengan gadis pilihan ibunya. Si bapak mendongkol sejak semula karena bukan pilihannya. Tahun berganti tahun, musim berganti musim, juara judi semakin tua. Putrinya pun dewasa, namun tak punya jodoh. Pulang menantu ternyata mandul. Cucu diharapkan maju ke depan. Malah hanya satu anak laki, menantu pilihan ibunya ternyata padam mati. Mampus kosong. Yang untuk juara saat pulang dari belakang. Putranya tak peduli, putuskan pergi menantau bersama istri. Berkata pada ibu, tak akan aku pulang, jangan aku ditunggu atau papa mati dulu. Tinggallah ibunya sendirian, ditemani adiknya. Tak ada yang meminangnya. Orang takut menghadapi bapaknya yang kini jarang kembali. Asik berburu di hutan berhari-hari, menghindar gelanggang judi, diburu kenangan pada putra satunya. Di rantau jauh, di desa, suatu ketika sampai kabar menantu mandul meninggal di rantau. Ibu yang menerima kabar menghempas badan di lantai. Demikianlah nasibku, kelahiranku yang kasih, ditinggalkan orang hidup, ditinggalkan orang mati. Putrinya yang diam di sampingnya merasa sebatang kara. Juara lama tak pulang-pulang, pindah ke desa lain, kawin lagi. Harapkan anak laki pengganti, penyambung keturunan sebelum ia mati. Juara mendapat 3 anak dari istri barunya. Semua perempuan, tak ada laki-laki. Suatu hari, ketika sakit berat, Bawang yang diundang berkata,
adakan pesta korban, undang istri pertama, begitu pula putrinya. Mintalah pengampunan mereka demi leluhur. Dengan berat hati, juara kirim pesan agar istri dan putrinya datang. Lalu ia menanti. Pesuruh pun pulang bawa berita melakukan. Hati juara dirundung bimbang. Istri dan putrinya mungkin datang, mungkin juga tidak. Dan biar lupa gundahnya, juara pergi berburu. Di hari anak istrinya dikabarkan tiba. Ia berburu di lereng gunung, di hutan, di luar desa, sepanjang hari, sepanjang sorenya. Menjelang malam, di kampung ternyata anak istrinya tiba. Tapi juara tak tahu. Asik berburu rusa. Malamnya ia digotong, berlumuran darah, katanya diterkam harimau. Tak dapat lagi ditolong. Ajal menuntut sudah. Lalu dia dibaringkan. Pahlawan kita lalu mati di pangkuan istri yang ditinggalkan.
antara ruang kata-kata puisi Sitor Situmorang itu bisa mengungkap atau menampung kegelisahan kita semua. Supaya lebih hangat, bagaimana kalau kita tahan teman tadi. Tadi kita dengar dari elaborasi kisah tentang bagaimana 4 puisi yang ditulis oleh Pak Sitor dari perjalanan Bali ke Jakarta. Secara tersirat dikatakan bahwa cara Sitor menulis puisi itu seperti kesurupan. Ini sangat jelas kalau kita mengingat bagaimana proses produksi atau proses pembuatan kumpulan puisi pertama Sitor Situmorang, Surat Kertas Hijau. Semua puisi yang dikumpulkan di situ itu ditulis hanya dalam tempo 3 hari. Dan itulah kumpulan puisi pertama yang membuat Sitor Situmorang semakin diperhitungkan dalam sejarah Indonesia. Dan kalau Surat Kertas itu dijadikan judul dari kumpulan puisi pertama, pasti dia bukan sajak yang main-main. Tapi sajak seperti apa? Mari kita saksikan. Surat Kertas Hijau. Segala kendaraannya tersaji hijau muda. Melayang di lembaran surat musim bunga. Berita dari jauh sebelum kapal akan sahur. Segala kemontokannya menonjol di kata-kata. Menepis dalam kelakar sonder dusta, harum anak darah, mengimbau dari seorang benua. Mari Dik, mari Dik, tak lama hidup ini, semusim dan semusim lagi. Burung pun berpulangan. Mari Dik, mari Dik, kekal bisa semua ini peluk goreskan di tempat ini sebelum kapal dirapatkan. Dan agama-agama lain, baik agama yang resmi maupun agama yang tidak diresmikan, seperti agama-agama lokal. Dan itu barangkali buah dari pengembaraannya, buah dari pergerakannya, buah dari ulama, buah sampai usianya 90 tahun. Dan ada banyak saja yang menunjukkan bagaimana Sitor adalah seorang yang terbuka. Sitor adalah seorang yang menerima kemajuan sebagai berkah. Inilah Amar 1. Cetakan pertama tahun 53, bayangkan. Cetakan kedua tahun 78. Amar menolak, enggak ya? Kamu boleh menulis. Daerah ramah yang satu, Paris, rindu pemburu. Mari kita endapkan hidup di lukisan, di dinding redup, karena bah
bahwa manusia hanya cinta. Kini musim dan rambut ubana menyejuk wajah kenangan, kata sepi yang tak berkata-kata. Adakah yang nipu ataukah anak Tuhan? Selamat sore. Sitor Simorang itu seorang yang rendah hati ya. Dia jauh sebelum menulis puisi itu lebih dulu sudah kecanduan sastra. Bahkan sebelum dia mengenal tulisan, dirinya sudah istilah dia dibina oleh kesusastraan lisan di daerah terpencil di Samosir. Saya kira seperti banyak tradisi di kita, itu sangat kaya sama kesusastraan. Kemudian Sitor mengenal sastra modern, dalam hal ini sastra modern Belanda, ketika dia bersekolah di sekolah Belanda, lalu di rumah kakaknya ketika liburan. Ketika liburan, Sitor membuka-buka lemari kakaknya, ketika itu usianya 15 tahun. Ada banyak karya sastra dalam bahasa Belanda, salah satunya adalah Matsaplan. Sitor membaca dalam bahasa Belanda, bukan hanya membaca, tetapi menerjemahkan Saiza dan Adinda, dan bukan ke bahasa Indonesia karena waktu itu belum akrab, tetapi ke bahasa Batak. 15 tahun kemudian, Sitor ke Jogja. Waktu itu dia menjadi wartawan. Di Jogja dia dalam tanda kutip tersesat di Kaliurang. Di sini dia melihat bagaimana situasi revolusi, dan situasi itulah yang mendorongnya menulis Kaliurang, puisi pertama Sitor. Sitor bilang ketika itu dia menulis puisi belum jadi penyair, tetapi sampai saat ini Kaliurang terus bertahan. Hanya saja bagaimana Kaliurang? Mari kita dengarkan. Kaliurang. Kembali kita berhadapan dalam relung sepi ini. Dari seberang lembah mati, bibirmu berkata lagi, nafasmu mengelus jiwaku. Tersingkap kabut dataran, dan ku tahu di tepi selatan laut manggil aku berlayar dari sini. Tunggulah, aku akan datang. Biar kelam datang kembali. Dengan angin malam aku bertolak ke negeri. Kabut tidak mengabur pandang. Mati. Berarti kita akan bersatu lagi. Terima kasih. Yang namanya 30 menguat takdir.
salah satu dari mereka. Kemudian nyaris tidak dikenal. Padahal dia seorang penyair yang kuat, juga seorang pemikir yang lain. Salah satu idiomnya yang saya kira sangat orisinal. Apa di sini? Batu semua. Penyair itu matanya juling seperti satu. Namanya Rifai Amin. Tito menulis sebuah sajak yang buat saya mungkin rendah untuk Rifai Amin. Tapi itu buat saya, bagaimana dia dibacakan. Mari kita saksikan perhitungan. Perhitungan buat Rifai Amin. Sudah lama tidak ada puncak dan lembah. Masa lempang diam menyerah, dan kau tahu di ujung kuburan menunggu kesepian. Aku belum juga rela berkemas manusia. Mengapa malam bisa tiba-tiba menekan dada, sedang rohnya masih mengembara di lorong-lorong yang sedang menjadi manusia bisa hidup dan dicintai habis-habisan. Luka sedih tunggu tidak bisa menggali ukuran sendiri. Sebutlah dunia sendiri dan pisahkan segala yang berlebihan lemah. Kita akan mendukung ke langit menjadi sanderi kodam debu, ketik kata, jadikan abad-abad kita hidup di dalam sekilas bintang. Sebutannya malam, malam, biarlah malam. Bila hidup menolak, ia kita tinggalkan seperti anak yang terpaksa puas dengan boneka. Mereka akan menari dan menyanyi terus, tapi tak ada lagi kita. Sedang mereka rindu pada cinta garam. Mereka akan menari dan menyanyi terus tentang abad dan detik yang telah terbenam bersama kita. Tarian perawan janda. Atau dikuburkan oleh rezim Orde Baru, dan kemudian juga mereka yang diracun oleh rezim Orde Baru karena Rifai Amin memilih pelajaran. Memilih artinya dengan kesadaran. Tetapi itu dianggap sebagai dosa pidana dan sebagainya. Kita tahu Tito menulis banyak saja yang didedikasikan kepada orang-orang yang tentu saja punya hubungan dekat dengan dihormati dan sebagainya. Pada keluarganya tentu saja Sitor juga menulis saja. Dia mendedikasikannya. Salah satunya Sanjang Sitor didedikasikan untuk Bang Logo. Dan kita bisa mendengarkan Harimau Sumatera. Sebelumnya jujur saja, ini adalah baru kedua kalinya dalam sepanjang hidup saya berani membacakan karya ayah saya. Yang pertama beberapa tahun lalu di Lontar, tempatnya John McGee, dan kedua di sini. Ini mudah-mudahan tidak menjadi antiklimaks untuk acara ini, dan saya sampaikan ini sebagai ungkapan terima kasih saya untuk semua yang telah hadir di sini, semua pengisi acara, dan juga semua penggagas acara ini yang telah dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh doa untuk ayah kami. Mohon maaf kacamata ketinggalan jadi agak Kisah Harimau Sumatera untuk Logo. 30 generasi yang lalu, demikian bunyi temu kaumku. Leluhur pertama bernama Sari Buraja berjitaan dengan adik perempuannya sendiri bernama Lulu Parebe. Dan karena pelanggaran adat yang begitu berat, hukumnya berdua harus dibunuh. Mereka lari bersembunyi, menyendiri di Rimba Raya, di puncak gunung tertinggi di sebelah barat Danau Toba. Ketika masih banyak harimau, ketika hutan masih lebat, tapi kini hampir punah jenisnya bersama hutan bekas kerajaannya.
kini tersisa hanya sebagai binatang piaraan, terkurung dalam kandang kebun binatang. Jauh sekali dari Sumatera, hidup di kandang besi, bertembok beton di segala cuaca tempatnya, dari pagi sampai setiap hari. Mondar-mandir berkeliling, tak berdaya, jadi tontonan orang di belakang jeruji besi, menatap lewat pagar dengan pandang yang pudar ke suatu titik di kejauhan, atau ke suatu titik dalam dirinya, ke suatu masa purba di tengah rimba raya nun jauh di pulau Sumatera. Tempatnya jadi raja, penguasa rimba, mencari mangsa di hujan rintik-rintik seperti kebiasaan harimau, terlebih di sore hari. Mengenang cahaya pelangi dalam bias percikan air terjun gemuruh, menyinari belangnya hitam dan keemasan, sambil mengaum dahsyat seperti waktu. Menggetarkan hati Sariburaya dan Boru Pareme dulu di hutan di puncak Ulu Darat, duduk dalam teratap membikan nasib bayi yang akan lahir. Buah kasih terlarang yang ditebus dengan hidup terbuang, menghindar dari amarah kaum di tengah hutan belantara. Sunyi manusia bersama marga satwa, tanpa ada makanan kecuali daun dan buah liar. Karena berburu sendirian, Sariburaya tak mampu, jaring pun tak ada. Sehingga tak terpikirkan bagaimana nantinya jadinya apabila sang bayi lahir, tapi tak ada yang dapat diberikan. Selain air susu ibunya, sang bayi pun lahir tapi belum diberi nama, menunggu giginya keluar. Syahdan suatu sore, ketika hujan rintik-rintik, ketika sang bayi sudah mulai merangkak tapi tak subur tumbuhnya, tiba-tiba terdengar suara menakutkan. Harimau mengaum sangat dekat, makin dekat mendebarkan jantung. Sampai akhirnya Sariburaya dan Boru Pareme melihat seekor harimau belang membawa sarang lebah di mulutnya yang lalu diletakkannya di antara bayi di depan teratap. Suguhan untuk sang bayi yang melepaskan diri dan dari pelukan ibunya, merangkak mengambil sarang lebah. Versi yang lain berkata, sang harimau berkaki 3 sengaja datang minta tolong tulang keselak agar dicabut dari kerongkongannya oleh Boru Pareme. Sejak itu, demikian tambuk kaum, harimau datang setiap sore membawa madu tanda terima kasih, sehingga sang bayi selamat, tak mati kelaparan. Tumbuh subur, perkasa seperti harimau, bahkan sejak itu oleh keturunannya dipandang sekaum dengan jenis harimau. Ketika hutan masih hutan, harimau masih harimau, sebelum ditangkap dan dijadikan piaraan, terkurung, terbuang dalam kandang. Di kebun binatang jadi tontonan, terganggu berkelamin, jauh dari hutan, jauh dari Sumatera. Di kebun binatang Amsterdam, tempatku hari ini datang. Berkunjung terdorong keinginan, bercampur kesedihan, hendak menyaksikan harimau mondar-mandir dalam kandang besi. Harimau Sumatera memandang dari balik jeruji dengan pandangan Sariburaya dan Boru Pareme ke dalam jiwaku, mengungkapkan rahasia dan asal usul rindu di mataku. Dan juga sekaligus kepegaannya memang sangat terlatih ya, kalau istilah dia terbina, sangat terbina. Dia bahkan kepada binatang sedemikian kasih. Saya kira ini pekerjaan rumah kita untuk mengeksplorasi lebih jauh karya-karya Sutomo, baik puisi, cerpen dan sebagainya. Dan ruangnya, waktunya, saya kira kita perlu tempat lain untuk lingkar doa
Sitorus Tumora Alzheimer 37 kg. Sore ini kita tutup dengan harimau Sumatera. Selanjutnya kita sama-sama berdiri mengelilingi apa yang tadi dibisikkan oleh pimpinan pimpinan proyek atau apa, mengelilingi tembok keratapan. Mari berkumpul di situ dan silahkan siapa yang memimpin doa kita semua dan untuk Pak Sitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lewat dari Ciputra ada yang nanya, kok kenapa acara Sitor didoakan oleh semua orang yang beragama Islam? Doa itu tidak ada lintas agama. Doa itu bebas untuk semua orang. Jadi doa untuk semuanya. Doa itu bebas semua orang beragama dan tidak beragama. Karena kita semua adalah makhluk Tuhan dan namanya manusia. Oleh karena itu kita berdoa masing-masing mengucapkan kata-kata doa berbarengan dengan bahasa yang berbeda. Berbarengan dengan bahasa yang berbeda. Misalnya kalau saya membaca Al-Fatihah, tadi mungkin berdoa yang lain, kemudian Dedi Koral dengan agama Buddha dan lain-lainnya. Paham ya? Yang Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ghafirallah tumbahum. Al-Fatihah. Ya Tuhan, dalam hening sepimu malam ini, siang ini, sore ini, kami berdoa kepadamu agar kesehatan Pak Sitor orang segera pulih. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan sebagaimana kekuatan Ibrahim, sebagaimana kesabaran Muhammad, sebagaimana ketulusan Isa, sebagaimana ketulusan nabi-nabimu. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Dasar, yang Maha Perkasa. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu lah kami meminta segala kekuasaan. Ya Tuhan, kami belum berusaha, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami mempunyai mata dan telinga, tapi tidak pernah kami pergunakan untuk melihat dan mendengar kekuasaan. Kami mempunyai mulut, tetapi kami selalu berbicara yang salah. Kami mempunyai tangan, tetapi kami pergunakan untuk memegang hal-hal yang tidak baik. Kesalahan yang apa? Ya Tuhan, berilah kami kekuatan sebagaimana kekuatan Muhammad, sebagaimana kekuatan Ibrahim, sebagaimana kekuatan Isa, sebagaimana kekuatan nabi-nabimu. Berilah ketabahan pada Bapak penyair yang satu ini, sehingga bisa berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama bangsa Indonesia, bisa menegakkan keadilan melalui kata-kata, melalui puisi, melalui cerpen. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ini sore ini kami serius membacakan doa kepadamu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bi barakatul Quran Al-Fatihah.